Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda pada pagi hari ini? Senang sekali saya Ibnu Fadil dapat menemani Anda di Berita Kaltim hari ini. Sejumlah informasi penting telah kami siapkan untuk Anda dan berikut di antaranya. Portal pembatas jalan di Bujangga Tanjung Redep Berau ditabrak truk. Memeriahkan HUT kemerdekaan ke-77, Pramuka bentangkan bendera merah putih sepanjang 100 meter di Jembatan Kutai Kartanegara. Setelah 14 hari melakukan latihan tempur bersama, Latma Super Garuda Shield 2022 resmi ditutup. Mobil dinas pemadam bersama relawan Jumat sore dikerahkan menuju ke Jalan Virus Kelurahan Pasar Pagi, Samarinda Kota. Petugas dan relawan ini harus bergerak cepat karena rumah yang terbakar berada di kawasan padat dan dekat dengan hotel serta rumah singgah. Saat pemadaman berlangsung, seorang wanita sempat histeris. Wanita ini menjadi panik karena mengira rumahnya yang terbakar. Relawan pemadam dan warga menyatakan api tiba-tiba muncul dari bagian atap rumah yang tidak berpenghuni. Di muka, baiki motor, langsung api ganal sini, di sebelah situ langsung. Itu rumah apa, Om? Rumah kosong. Rumah kosong sudah lawas ya? Sudah lama? Rumah sini juga. Oh, cuma kosong ya? Cuma sudah dijual dengan Haji. Aliran listrik masih ada situ, Om? Aliran listriknya? Listrik ada. Oh, siap. Dugaan sementara kira-kira kenapa? Karena kan kosong Nah, nih. ini kan tahu, Om. Karena tahu lah. Belakang sudah jalan, nggak jadi apinya. Sudah jadi apinya. Oh, iya. Oke. Apa? Kayak penginapan ya? Ini kesos. Oh, besok. Ada tamunya nggak waktu itu? Ada. Disuruh cepat-cepat turun tadi. Pada saat Pemkab Korem datang itu, kita dengarnya kan dari Srinet Kota. Dilihat kalinya asap sudah jadi dan sampai kita sini sudah membesar. Sudah besar. Ini yang terbakar apa ini, Pak? Yang terbakar Yang apa? terbakar rumah. Rumah? Ya, Posisinya di mana? di Jalan Ayani, Pas di samping hotel atau gimana, Pak? di samping hotel. Di samping hotel ya. Dari Kebetulan pantauan? ini kosong. Oh, kosong. Rumah kosong. Rumah kosong ya. Tamu hotel tadi ada pelarian, Pak. Tamu hotel. Yap. Tamu hotel. Tamu hotel yang kosong, yang di sebelah aja. Nah, maksudnya tamu hotel ada yang berlarian keluar evakuasi atau Ada. gimana? Ada ya. Tamu hotel ada ya. Kobaran dipadamkan kurang dari 1 jam. Tidak ada korban jiwa dalam musibah ini dan penyebab timbulnya api belum diketahui. Dugaan sementara api muncul dari hubungan pendek arus listrik. Amir Hamzah Iswanto melaporkan dari Samarinda. Perekam video mesum sepasang remaja di Balikpapan berurusan dengan polisi setelah video yang mereka sebarkan viral di masyarakat. Pelaku bekerja di sebuah kafe. Kasat Reskrim Polresta Balikpapan, Komisaris Polisi Rengga Puspito mengatakan, aksi mesum yang terekam kamera pemantau di kafe ini terjadi pada 28 Juli 2022. Sehari setelahnya, kedua pelaku merekam adegan tersebut dari layar monitor kamera pemantau di tempat kerjanya. Video tersebut kemudian mereka sebarkan melalui grup percakapan. Pelaku ini adalah pegawai kafe tersebut, pegawai kopi kafe tersebut. Jadi pada saat menonton adegan tersebut, dia melihat ada pasangan laki-laki dan perempuan melakukan adegan asusila. Kemudian dia besok harinya sekitar tanggal 29 Juli, hari Jumatnya, kejadiannya hari Kamis sekitar jam 17.00 WIB. Dari Jumatnya dia membuka CCTV bersama rekan-rekan karyawan lainnya. Kemudian direkamlah sama dua pelaku ini. Kemudian setelah direkam, kemudian disebarkan di grup WhatsApp. Video mesum berdurasi 1 menit itu dilakukan sepasang remaja di kursi kafe. Pihak keluarga yang mengetahui hal ini memilih menyelesaikan perkara ini melalui jalan damai.
Amir Hamzah, David Purba melaporkan dari Balikpapan. Geram itu dia, geram. Kamera pengintai di rumah Ketua RT 6 Bujangga, Kelurahan Bedungun, Tanjung Redap Berau, Minggu pagi merekam saat truk berwarna hijau menabrak portal jembatan. Peristiwa tersebut menyebabkan portal rusak dan membahayakan keselamatan pengguna jalan. Ketua RT 6 Baharudin menyatakan, truk yang melaju dari arah Teluk Bayur hendak ke Tanjung Redap itu tidak menyadari jika di jembatan tersebut dipasangi portal. Akibatnya, truk yang masih melaju itu tak lagi sempat mengurangi kecepatan hingga akhirnya menabrak portal tersebut. Ia pun meminta agar rambu-rambu di sekitar jembatan ditambah agar kejadian serupa tidak terulang. Kejadiannya sekitar jam 8 pagi. Ada dua truk yang lewat. Informasi dia tidak pernah lewat sini. Truk dari mana, Pak? Kalau dari plannya dari Sulawesi. Dari mana? Sulawesi. Dari Sulawesi. Nah, sebagai ketua RT melihat terus-terusannya portal ini ditabrak, tanggapannya seperti apa, Pak? Mungkin pada pihak terkait mungkin ditambah lagi lah rambu-rambu lalu lintas sekitar sebelum ada portal. Dinas Perhubungan yang sudah menurunkan personilnya meminta pengemudi truk mengganti kerusakan portal tersebut. Tindak lanjut dari besok seperti biasa, kita minta si penabrak untuk bertanggung jawab, mengembalikan seperti posisi semula. Namun untuk kelanjutannya kita serahkan ke pihak yang berwajib, yaitu bagian lalu lintas di Polres Berau. Untuk sementara mobil pun sudah ada di Polres Berau. Rusaknya portal itu menyebabkan arus kendaraan dari dan ke Tanjung Redap tersendat. Perbaikan kerangka portal mulai kini dilakukan petugas agar tidak membahayakan keselamatan pengendara. Jalur yang ditabrak truk ini merupakan jalur minibus dan roda 2. Amir Hamzah, Miko Gusti melaporkan dari Kabupaten Berau. Masih bersama saya Ibnu Fadil, pemirsa Anda kembali menyaksikan 3 berita utama Kaltim hari ini. Portal pembatas jalan di Bujangga, Tanjung Redap Berau ditabrak truk. Memeriahkan HUT kemerdekaan ke-77, Pramuka bentangkan bendera merah putih sepanjang 100 meter di Jembatan Kutai Kartanegara. Setelah 14 hari melakukan latihan tempur bersama, Latma Super Garuda Shield 2022 resmi ditutup. Ratusan pramuka di Tenggarong Kutai Kartanegara Minggu pagi bersiap-siap mengibarkan bendera merah putih di Jembatan Kutai Kartanegara. Sebelum pengibaran, bendera dengan panjang 100 meter itu diarak berjalan kaki dari depan kantor Bupati menuju jembatan dengan diikuti komunitas sepeda ontel dan sepeda gunung. Bupati Kutai Kartanegara Edi Damansyah menyatakan, untuk mengenang detik-detik proklamasi kemerdekaan yang dibacakan Soekarno-Hatta 77 tahun silam, bendera ini sengaja dikibarkan tepat pukul 10 pagi. Makna yang ingin disampaikan yakni untuk meningkatkan kebersamaan dan cinta tanah air di semua kalangan. Ternyata memang tadi ada
adik-adik pramuka dan beberapa komunitas ini kita maknai bahwa jam 10 lah itu berkumandang detik-detik proklamasi. Dikibarkan bendera di jembatan Tenggarong sepanjang 100 meter. Semoga dari kegiatan ini bagian dari kita membangkitkan kembali semangat kebersamaan nasionalisme kita, sehingga momentum ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-77 tahun 2022 ini bisa memberikan dorongan secara khusus kepada seluruh warga masyarakat, terutama untuk kembali membangkitkan semangat nasionalisme kita. Pramuka yang ikut berpartisipasi saat pembentangan Merah Putih merasa bangga karena ini menjadi pengalaman berharga sebagai warga Kukar dan rakyat Indonesia. Senang karena bisa dapat pengalaman juga kan, karena ini juga pertama kali saya nyoba-nyoba kayak gini. Di Taman Kota Raja membawa bendera ke jembatan, lalu kami menyiapkan ada yang menarik talinya, ada juga yang memasang pemberatnya, lalu kami kibarkan benderanya. Pembentangan bendera di atas jembatan Kutai Kartanegara ini benar-benar semarak. Seluruh warga yang tidak ikut barisan pengibaran diberi bendera merah putih dengan berbagai ukuran membuat mereka ramai-ramai menyaksikan pemasangan bendera di badan jembatan. Amir Hamzah, Faidil Adham melaporkan dari Kutai Kartanegara. Ibu-ibu rumah tangga di Jalan KS Tubun, Gang 7, Samarinda Minggu siang sejenak melupakan tugas memasak di dapur karena mengikuti lomba memeriahkan HUT Kemerdekaan ke-77 Republik Indonesia yang digelar di lingkungan tempat tinggalnya. Saat berlomba, ibu-ibu rumah tangga ini harus beradu cepat dengan lawan-lawannya yang juga tetangganya sendiri. Selain itu, ada pula beberapa lomba lain khusus untuk anak-anak, mulai lomba memasukkan paku ke dalam botol, makan kerupuk, lari balon, dan lain-lain. Warga senang karena suasana semacam ini tidak dirasakan 2 tahun terakhir akibat menyebarnya COVID-19. Masukkan paku. Menang enggak tadi? Menang ya? Oh, sudah pernah ikut lomba belum ya? Belum pernah, ini baru pertama Ibgar ya? Oh, menang. Sekolah atau belum sudah? Belum sekolah? Kan ikut lomba Bu ya? Iya. Di tempat ini sudah berapa lama enggak diadakan lomba Bu? Tahun kemarin diadakan? Selama COVID ya? Iya dong. Berarti 2 tahun Bu ya? Iya, iya. 2 tahun. Tadi gimana perasaan ikut lomba tadi Bu? Senang sekali. Senang sekali ya? Enggak apa-apa. Bahagia. Bahagia Bu ya? Terus Bu, yang ikut di sini dari warga mana aja Bu? Sekitaran warna? Sekitar warga mana? Warga M. Said. Malah ikut di sini Bu ya? Iya. Malah ikut di sini Bu ya? Iya. Oh iya. Agar kemeriahan ini tidak cepat berakhir, panitia lomba menggelarnya hingga beberapa hari dan puncaknya pada hari Minggu. Mereka bisa melaksanakan seperti itu karena mendapat bantuan dana dari warga dan donatur. Anak-anak kali 16 yang beribu-ibu ada 6 lomba. Dan nanti puncaknya itu nanti di hari Minggu depan ada lomba panjat pisang. Panjat pisang ya? Panjat pisang. Anak-anak. Terus nanti pas malam tanggal 17 itu kita ada syukuran dari kampung, bersih desa, malam Rabu. Untuk pendanaan sendiri, untuk hadiah dari mana Bang? Sebagian kita ambil dari warga, sumbangan dari warga per rumah. Ada juga para donatur, ada juga sumbangan dari luar. Dari luar ya? Ya. Warga berharap lomba-lomba semacam ini terus digelar agar rasa kebersamaan dan keakraban tetap terjalin, sekaligus menanamkan nasionalisme, yakni berbeda-beda namun tetap satu juga, yakni Indonesia. Amir Hamzah, Iswanto melaporkan dari Samarinda.
Latihan keras ini masih terus dilakukan oleh pasukan pengibar bendera di Kabupaten Kutai Kartanegara. Latihan yang dipusatkan di halaman kantor Bupati Kukar di Tenggarong itu diikuti 75 peserta dari 18 kecamatan se-Kabupaten Kutai Kartanegara. Latihan yang sudah berlangsung sejak 3 Agustus 2022 itu, prosentasenya sudah mencapai 75%. Mereka sangat yakin pasukan pengibar bendera saat peringatan HUT ke-77 Republik Indonesia itu akan berjalan lancar dan aman. Terus, kepada bendera, siap! Persiapannya ini sudah 75%. Karena adik-adik ini dilatih dari tanggal 3 Agustus kemarin, jadi ini formasi sudah siap semua, jadi tinggal tunggu tanggal 15 nanti untuk gladi kotor dan gladi bersih. Berapa yang dilibatkan? Untuk peserta paskibrakanya itu sebanyak 35 orang, terdiri dari 18 kecamatan yang ada di Kabupaten Kutai Kartanegara. Meski latihan ini tidak mudah, pasukan pengibar bendera ini senang dan bangga. Mereka akan bersungguh-sungguh menjalankan tugasnya karena ini akan menjadi pengalaman sekali seumur hidupnya. Saya sangat senang sekali karena saya bisa mengibarkan bendera merah putih langsung di lapangan kantor bupati ini. Itu sebuah impian saya sejak kecil, sudah sejak SD. Sejak melihat pengibaran bendera, saya teringin dari dalam hati, teringin sekali menjadi seorang paskibraka. Persiapannya mungkin seperti latihan LKBB dan juga olahraga-olahraga fisik lainnya. Perasaan saya ketika dipilih menjadi pembawa baki itu sangat bersyukur sekali, dan saya juga sebelumnya juga pengen jadi pembawa baki, dan sekarang juga sangat bersyukur sih. Ada persiapan khusus kah untuk ini? Persiapan khusus saya ya lebih berlatih dengan lebih keras lagi. Latihan ini akan terus mereka lakukan hingga 15 Agustus 2022. Di sisa waktu yang ada, pengibar bendera ini tidak lagi boleh melakukan kesalahan saat pengibaran dan penurunan bendera merah putih. Amir Hamzah, Faidil Adha melaporkan dari Kutai Kartanegara. Masih bersama saya Ibnu Fadil, pemirsa Anda kembali menyaksikan 3 berita utama Kaltim hari ini. Portal pembatas jalan di Bujangga Tanjung Redap Berau ditabrak truk. Memeriahkan HUT kemerdekaan ke-77, Pramuka bentangkan bendera merah putih sepanjang 100 meter di Jembatan Kutai Kartanegara. Setelah 14 hari melakukan latihan tempur bersama, Latma Super Garuda Shield 2022 resmi ditutup. Tarian Jepen ini ditampilkan 6 warga binaan lapas kelas 2A Tenggarong saat pembukaan Pekan Raya Tenggarong Jumat malam. Acara yang digelar Dinas Pariwisata dan berlangsung di halaman parkir Stadion Rondong Demang Tenggarong itu untuk memeriahkan peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan ke-77 Republik Indonesia. Mendapat kesempatan keluar dari lapas dan menghibur warga membuat warga binaan lapas senang.
Mereka pun akan berupaya menjadi baik agar bisa cepat keluar dari lapas dan hidup dengan bekal dan kemampuan yang didapat selama menjalani hukuman. Buat kegiatannya bagus, sebenarnya membantu mensupport kami dari warga binaan untuk lebih kreatif, diundang buat tampil menghibur masyarakat Etam. Buat persiapannya sih buat nampil ini 7 hari, cuma buat kegiatan hari kami sudah 2 tahun sih, sudah 2 tahun. Pekan Raya Tenggarong untuk memeriahkan HUT kemerdekaan ke-77 Republik Indonesia ini dilengkapi dengan pasar rakyat untuk pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah. Pelaku usaha senang karena pasar rakyat ini disediakan dan diberikan secara gratis. Kami wadah untuk berusaha ya, apalagi disediakan gratis ini kan, jadi membantulah UMKM kecil gitu. Kami jualan catering sama ya keliling kalau lagi ada event-event, mungkin kurang sosialisasi kali ya untuk awal-awal ya, tapi semoga aja kedepannya lebih rame, lebih meriah lah ya. Pekan Raya Tenggarong ini digelar sejak 12 Agustus hingga 18 Agustus 2022. Selama kegiatan berlangsung, beragam kesenian khas Kutai Kartanegara dan daerah lainnya ditampilkan di panggung utama. Amir Hamzah, Faidil Adha melaporkan dari Kutai Kartanegara. Anak-anak di Kepulauan Maratua, Kabupaten Berau ini nampak bersemangat saat menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Mereka menyanyikan lagu tersebut di hadapan sejumlah wartawan yang menyambangi pulau tersebut untuk membagikan paket alat tulis. Seratus paket alat tulis yang dibagikan wartawan pada anak-anak di Pulau Maratua. Selain untuk memberi semangat pada anak-anak di kepulauan agar makin giat belajar, pembagian ini pun dilakukan untuk menyemarakan HUT kemerdekaan ke-77 Republik Indonesia. Ya, terima kasih. Ini salah satu kegiatan PWI dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan. Kontribusi untuk turut membantu mencerdaskan anak bangsa, terutama di kampung-kampung pulau terluar yang ada di Berau. Pembagian alat tulis ini menggembirakan guru dan anak didik di pulau itu. Mereka berharap hal serupa dilakukan organisasi lain agar pendidikan anak-anak di pulau terpencil ini tidak tertinggal dibanding daerah lain. Harapan kami nanti sekolah biar nanti selalu dikunjungi dengan teman-teman wartawan dan anak-anak juga bisa nanti nggak ada kayak tadi ada yang paham wartawan katanya gosip negatif ya. Iya negatif. Nah nanti di kapan-kapan main-main studi-studi kasih pencerahan buat anak-anak kita, nanti bisa fotografer itu atau wartawan gimana tuh sih lebih baik lagi. Cara belajar nulis Bu ya? Iya nulis ya. Kita nanti kedepannya juga bisa belajar bareng Kak, ngapain gitu. Nah buat anak-anak nggak sekedar kasih hadiah gitu. Untuk menambah motivasi dan pengetahuan bagi pelajar di pulau terluar ini, para wartawan berbagi pengalaman tentang tugas-tugas jurnalis. Amir Hamzah, Miko Gusti melaporkan dari Kabupaten Berau.
Rintik hujan di lapangan Mako Rider Modang 600 Kodam 6 Mula Warman ini tidak menyurutkan semangat tentara Amerika dan Tentara Nasional Indonesia mengikuti penutupan latihan bersama Super Garuda Shield 2022 Senin siang. Apel penutupan ini dipimpin Marsekal Muda TNI Hesli Paat yang juga Wakil Komandan Komando Pendidikan dan Latihan Mabes TNI. Ia menegaskan latihan bersama ini diharapkan mampu mempererat hubungan bilateral kedua negara. Ya, saya mewakili Panglima dalam hal ini dari Kodiklat TNI ya, untuk menutup acara ini latihan bersama dengan Amerika yang juga diikuti bukan hanya Amerika, juga ada beberapa negara. Ini pelaksanaannya mulai dari tanggal 3 sampai dengan hari ini tanggal 14 berjalan dengan aman lancar. Ini hubungan kerjasama bilateral antara masing-masing negara. Itu yang mungkin yang ditingkatkan, mau dikuatkan ya, hubungan bilateral. Mungkin itu. Ada yang mau apakah jadi agenda tahunan Pak? Ya, akan jadi agenda kalau tahunan. Dari Panglima ini ke agenda tahunan. Di Balikpapan, latihan bersama ini hanya dilakukan tentara Amerika dan Indonesia. Di daerah lain, seperti Batu Raja, Sumatera Selatan, latihan bersama diikuti 14 negara Indo-Pasifik dan Indonesia sebagai tuan rumah. Amir Hamzah, David Purba melaporkan dari Balikpapan. Pemirsa, berita tadi menjadi akhir kebersamaan kita pada pagi hari ini. Saya Ibnu Fadil dan tim redaksi pamit undur diri. Selamat pagi, salam sejahtera, dan sampai jumpa.